mempelajari bahasa Arab, kecuali dia pasti tahu kitab yang kecil itu yang sudah dipelajari sudah ratusan tahun. Itu di awal beliau ada bab namanya babul kalam. Jadi makna babul kalam, bab tentang bagaimana cara membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Kalimat dalam bahasa Arab. Jadi kata beliau dalam bahasa Arab itu untuk menyusun sebuah kalimat dalam bahasa Arab tidak lepas dari tiga unsur. Yang pertama isim, dua fi'il, yang ketiga huruf. Nah, ini sesuatu yang harus diketahui memang. Jadi untuk membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab tidak terlepas dari tiga itu. Ada kala isim sama fi'il. Karena dalam bahasa Arab ya tiga itu doang. Mungkin bahasa Indo gitu juga ya. Bahasa Indo kata benda, kata kerja. Nah, satu lagi nggak tahu bahasa Indo, nggak pelajari anak. Jadi kalau bahasa Arab yang sebuah kalimat itu ada kala isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Kemudian isim sendiri kalau bahasa Indo ya kata benda. Kalau bahasa Arab mereka mengartikannya ataupun definisinya kalimatun dallat ala makna fi nafsiha wa lam taqtarin bi zaman. Jadi kata isim bahasa Arab artinya adalah sebuah kata yang memiliki makna yang pertama dan tidak mengandung zaman, tidak mengandung waktu, tidak menunjukkan ke waktu baik waktu lampau, waktu sekarang ataupun waktu yang akan datang. Sedangkan fi'il atau kata kerja, kata mereka itu gitu juga, sebuah kata dalam bahasa Arab yang memiliki makna, cuman mengandung waktu, baik waktu itu zaman, sehingga mereka menamakan fi'ilnya fi'il madhi seperti daraba misalkan daraba Muhammadun, telah memukul oleh Muhammad. Ataupun kadang-kadang zamannya mudhari, mereka menamakan fi'ilnya fi'il mudhari seperti yadribu Zaidun, si Zaid lagi memukul atau akan memukul. Sehingga fi'il itu ada tiga dalam bahasa Arab. Ada yang fi'il madhi, fi'il yang untuk menunjukkan ke zaman telah lampau, ataupun fi'il kata kerja yang menunjukkan ke zaman sekarang atau yang akan datang. Ataupun ada satu lagi fi'il amar namanya. Fi'il amar adalah fi'il yang maknanya mengandung perintah, idrib, pukullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada satu lagi unsur untuk membuat sebuah kalimat dalam bahasa Arab namanya huruf. Ini huruf bahasa Arab, subhanallah. Huruf ini adalah artinya kalimat sebuah kata yang tidak memiliki makna pada dirinya. Nah, dia karena huruf dalam bahasa Arab ini cuman pengikat, jadi dia ibarat ibarat tali yang fungsinya cuma mengikat orang lain doang. Jadi contoh misalkan Muhammadun fid dari, Muhammad di rumah, itu Muhammadun fid dari, jadi Muhammad itu isim, fi huruf, ad-dari juga huruf juga isim. Jadi fungsi dari fi cuman untuk mengikat Muhammadun dengan dari, dia cuman penghubung lah. Cuman penghubung antara Muhammadun dengan dari, itulah fungsi dari huruf dalam bahasa Arab. Jadi kata hubung. Jadi mungkin itu sekilas tentang unsur untuk membuat sebuah kalam ataupun sebuah kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian yang perlu diketahui yang kedua, untuk menyusun sebuah kalam dalam bahasa Arab itu ada dua cara. Nah, misalkan kita ngomong bahasa Arab, ingin memberitahu sesuatu, ingin mengkhabarkan sesuatu ke orang lain. Untuk memberitahu caranya dua. Yang pertama namanya yang awal kita pelajari dengan memakai jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itulah jumlah ataupun kalam yang disusun dengan mubtada dan khabar. Dengan mubtada dan khabar. Ataupun yang kedua, cara untuk membuat kalam yang kedua dengan namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itulah kalam yang disusun dari fi'il dan isim. Fi'il dan isim. Nah, mungkin itu yang perlu diketahui dulu. Mungkin yang mubtada khabar kita sudah menjelaskan. Cuman untuk membedakan, mungkin ini jadi pertanyaan, gimana cara membedakan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah? Nah, cara membedakannya apabila sebuah kalam ataupun sebuah kalimat dalam bahasa Indo
dimulai dengan isim dulu, dengan kata benda, maka bisa dipastikan kalau itu adalah jumlah mubtada khabar. Contoh, Muhammadun qaimun, Muhammad berdiri. Nah, itu berarti jumlah mubtada dan khabar. Jadi kita ingin mengkhabarkan, kita ingin ngasih tahu ke orang bahwa Muhammad sedang berdiri. Nah, itu caranya dua. Boleh dengan cara yang pertama pakai jumlah mubtada khabar, kita katakan Muhammadun qaimun. Boleh juga dengan cara yang kedua pakai fi'il, dengan cara kita katakan misalkan qama zaidun ataupun yaqumu zaidun, tergantung zamannya, tergantung kapan dia berdiri. Kalau misalkan dia berdirinya di waktu lampau, kita mengatakan qama zaidun ataupun qama muhammadun. Kalau misalkan dia berdirinya sekarang ataupun bakal berdiri, kita mengatakan yaqumu muhammadun. Nah, itu tentang, jadi untuk membedakan perbedaan sekilas, untuk membedakan antara jumlah ismiyah ataupun bahasa lain jumlah mubtada khabar dengan jumlah fi'il dan isim, jumlah fi'liyah. Kita lihat yang awal dimulai dengan kalimat apa. Apabila dimulai dengan kalimat isim ataupun kata kerja, kata benda, nah itu bisa dipastikan kalau itu adalah jumlah mubtada dan khabar. Kemudian apabila dimulai dengan fi'il, nah subhanallah bahasa Arab ini. Jadi kalau misalkan kita mengatakan si Z, misalkan si Muhammad sudah berdiri, itu boleh dengan cara Muhammadun qama. Berarti Muhammadun qama ini jumlah apa kalau ditanyakan? Jumlah ismiyah, mubtada khabar. Muhammadun sebagai mubtada, entar qama yang menjadi khabarnya. Sedangkan jika kita ngasih tahu dengan cara kita dahulukan fi'ilnya qama Muhammadun, nah itu bisa dipastikan kalau itu adalah jumlah fi'liyah, Jadi cara untuk menyusun sebuah kalam dalam bahasa Arab boleh dua cara. Yang pertama dengan jumlah mubtada khabar, yang kedua boleh dengan jumlah fi'liyah. Mungkin untuk di awal cukup itu saja. Mungkin ada pertanyaan, fadhal Ustaz. Ataupun ada saran, ada yang lain yang lebih itu. Ya, ini mohon maaf, kok nggak ada ini ya, nggak kelihatan saya. Baik, mungkin di share ulang atau Mas Andi? Oh, baik dulu. Baik, bisa di share apa namanya? Share screen ulang, ya share screen ulang. Oh, nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Muter-muter. Pas saya pakai laptop nggak kelihatan. Terbaik nih, saya Zinun ada. Ini ada nih. Udah ada. Maka mungkin kita masuk itu pembahasan sekilas mana cara menyusun sebuah kalam dalam bahasa Arab. Jadi ada dengan seperti yang di awal kita pelajari dengan jumlah fi'ilnya, boleh juga dengan jumlah fi'liyah. Kemudian yang pembahasan yang kedua, kita masuk dalam pembahasan kita sekarang, yang jumlah fi'liyah, nah, itu dibagi dua lagi. Jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Jadi jumlah fi'liyah adalah jumlah ataupun kalam ataupun kalimat yang dimulai dengan fi'il, yang dimulai dengan kata kerja. Otomatis di dalam bahasa Arab itu subhanallah mereka yang namanya kata kerja wajib ada yang pelakunya. Jadi misalkan ada fi'il itu pasti ada fa'ilnya. Ataupun kalau beneran kagak ada fa'il, mereka justru memposisikan kalimat yang lain yang menjadi naibul fa'il namanya. Naibul fa'il. Jadi tidak boleh fi'il berdiri sendiri tanpa fa'il. Nah, itu dalam bahasa Arab. Jadi banyak mubtada khabar sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, mungkin sedikit juga penjelasan yang mubtada. Jadi yang jadi mubtada adalah isim, yang menjadi khabar adalah kalimat yang lain yang fungsinya untuk menjelaskan mubtada. Misalkan Muhammadun qaimun, sehingga dalam al-alfiyah beliau mengatakan wal khabar mutimmul faidah. Jadi khabar ini adalah yang memberi faedah atau untuk mubtada ataupun yang menjelaskan mubtada.
Dan kadang-kadang antara mubtada dan khabar tidak mesti harus langsung, kayak Muhammadun qaimun itu mah langsung selesai Muhammadun langsung khabarnya. Ada yang contoh kadang-kadang jauh. Jadi misalkan Muhammadun abuhu, dijelaskan dulu si Muhammad yang begininya begini panjang, entar baru di ujung-ujung qaimun berdiri. Nah, jadi ada juga yang seperti itu. Jadi khabarnya kadang-kadang langsung disebutkan selesai mubtada, tapi ada juga yang kadang-kadang kabarnya jauh. Jadi kita harus cari dulu. Jadi harus cari yang kita kasih tahu untuk mengetahui yang kita kabarkan. Itulah kita ingin mengkabarkan sesuatu berita yang kita sandarkan ke mubtadanya pun ke isim yang di awal. Ada juga kadang-kadang dibalik. Nah, dibalik. Jadi kita sebutkan kabar dulu, baru kemudian kita sebutkan mubtada di akhir. Contoh misalkan yang seharusnya kita mengatakan si Muhammad di rumah, Muhammadun fiddari. Kemudian kita pengen balik sekarang, boleh atau tidak? Ada juga kadang-kadang kita mengatakan fiddari Muhammadun. Contoh seperti yang kita pelajari kemarin, yang minha misalkan wa minas syuruti ataupun wa minal arkani at-taharrumu. Sebagian dari rukun salat adalah takbiratul ihram. Jadi minal arkan itu kalau di i'rab dalam bahasa Arab itu ntar jumlah jar majrur menjadi 4, kemudian misalkan as-sujudu ntar yang jadi mubtada. Jadi kadang-kala ada saatnya kadang-kadang antara mubtada dan khabar itu dibalik. Jadi dijadikan khabar dulu baru kemudian disebutkan mubtada setelahnya. Jadi itu mungkin. Jadi kita harus mencari. Jadi ketika ketemu mubtada, apabila sebuah kalimat dalam bahasa Arab, sebuah kalam dimulai dengan isim yang menjadi mubtada, itu kita tidak bakal memahami itu kalam sampai kita ketemu kabarnya. Misalkan contoh Muhammadun alladhi abuhu min Indonesia wa safara ila Yaman. Misalkan seperti itu. Ntar baru di ujung qaimun. Jadi misalkan si Muhammad yang nama bapaknya Abdullah, kemudian beliau tinggal di Indo dan safar ke Yaman, haji 10 kali. Itu semua belum kita dapatkan berita yang bisa dipahami sampai kita mendapatkan kabar. Itu mau tidak mau kita selesai di awal ketemu mubtada, harus kita ke depan harus mencari di mana letak kabarnya supaya kita bisa memahami sebuah kalam yang benar. Nah, itu dalam memahami mubtada dan khabar. Kemudian yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah mungkin kita juga pelajari yang pertama semoga jumlah yang terdiri antara fi'il ataupun kata kerja dengan kata benda. Jadi apabila sebuah kalam dimulai dengan kata kerja, itu bisa dipastikan kalau itu adalah jumlah fi'liyah. Cuman yang perlu dibahas yang bahwa jumlah fi'liyah ini dalam bahasa Arab dibagi dua. Ada yang berbentuk jumlah fi'liyah terdiri antara fi'il dengan pelakunya. Contoh, daraba Muhammadun, telah memukul oleh Muhammad. Kemudian dari si Muhammad sebagai yang memukul. Tapi ada saatnya kadang-kadang jumlah fi'liyah yang berbentuk kita tidak ingin memberitahu siapa yang pelaku. Kita cuma ingin memberitahu objeknya yang terpukul lah. Misalkan kita mengasih tahu ke orang bahwa si fulan sudah dibunuh. Si fulan, si Bakar sudah dibunuh. Itu kita nggak mau tahu, memang nggak mau ingin ngasih tahu, tidak ingin memberitahu ke orang lain tentang siapa pelakunya. Kita cuma ingin mengkabarkan ke orang, ingin memberitahu ke pendengar yang bahwa si fulan itu telah dibunuh, itu doang. Nah, itu dalam bahasa Arab, apabila tidak ingin dikasih tahu siapa pelakunya, solusinya dengan membuat jumlah fi'liyah, jumlah fi'il yang disusun, yang pertama unsurnya fi'il dan yang kedua isim yang namanya naibul fa'il. Nah, kita bahas kemarin. Makna naibul fa'il itulah isim yang lain yang berposisi di tempat fa'il yang dia menjadi objek pada dasarnya, yang terbunuh. Contoh si fulan, misalkan kita mengatakan si fulan telah dibunuh. Nah, itu bahasa Arabnya bukan
lagi ataupun si fulan telah dipukul. Jadi beda kalau bahasa Arab, apabila kita ingin memberitahu si fulan memukul, si fulan dipukul, itu beda. Nah, kalau yang pertama si fulan memukul itu pakai fiilnya fiil biasa, ataupun kalau yang belajar nahwu namanya fiil mabni lil ma'ruf. Fiil yang biasa, daraba, misalkan daraba Muhammad, si Muhammad telah memukul, jadi Muhammad yang pelaku. Tapi kalau misalkan kita ingin mengasih tahu bahwa si Muhammad itu bukan si pelaku, tapi justru dia yang dipukul, itu dalam bahasa Arab fiilnya kita ganti. Jadi yang awalnya misalkan fiilnya daraba, sekarang kita ganti. Nah, cara menggantinya dalam bahasa Arab ulama menjelaskan apabila fiil madhi. Nah, fiil madhi seperti daraba ataupun nasara ataupun qatala, itu caranya yang huruf yang pertama yang dasarnya nasara, misalkan daraba fathah, dotnya fathah, sekarang kita ganti jadi dhammah. Jadi dhammah, jadi u. Kemudian yang kedua untuk menggantikannya, huruf sebelum terakhir harus dikasrah. Jadi dasarnya huruf terakhir, yang sebelum terakhir adalah ra. Yang awalnya fathah kita ganti jadi kasrah. Jadi menjadi kalimatnya duriba. Nah, jadi kalau duriba Muhammadun itu artinya bukan telah memukul oleh Muhammad, bukan. Tapi justru dipukul akan Muhammad. Jadi Muhammad yang jadi korbannya. Baik. Jazakallah Ustaz. Ini untuk mempersingkat waktu Ustaz, kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Ya, ada kabar. Ya. Nah, Ustaz Ai, baru kita sama-sama diskusikan ya untuk untuk tarkiban dan yang lainnya. Nah, halaman 12 ya. Lanjut. Halaman 12. Ini 12 nih. Oh, kalau yang di saya halaman 12. Yang mubtada khobar fil dhamir maf'ul bih. Lanjut lagi. Nah, ini nih. Nah, itu ya. Benar enggak? Oh iya. Nah, itu ya. Assalamualaikum. Mau nanya, itu modul yang bagikan kan dari dosen baru masuk. Yang dari dosen. Ya Allah, makasih loh, baru masuk. Lanjut. Ya. Nah, mungkin yang keenam nih ya, mubtada Ya. dalam yang susun dari mubtada dan khabar yang berbentuk fi'il. Kemudian ada dhamir yang menjadi maf'ul bih plus fa'il dari fi'il tadi. Jadi yang seperti Anda jelaskan tadi, dalam bahasa Arab itu yang namanya fi'il harus ada fa'il. Tidak mungkin fi'il berdiri sendiri, itu harus. Yang kedua, yang seperti tadi, mubtada adalah harus isim. Tidak boleh yang jadi mubtada fi'il. Mubtada harus isim. Isim itulah kata kerja, kata benda sekarang lebih mudahnya. Kemudian yang menjadi khabar, yang mubtada kemudian khabarnya itu dalam bahasa Arab ada kala khabarnya langsung isim seperti biasa, Muhammadun qaimun. Muhammadun isim, qaimun tidak isim. Ada saatnya kadang-kadang yang menjadi khabar adalah fi'il. Yang menjadi khabar adalah fi'il, tapi maknanya jumlah fi'il fa'il pada dasarnya. Jadi contoh misalkan Muhammadun yaqumu, Muhammadun yadribu. Ini Muhammadun yang menjadi mubtada, kemudian yadribu fi'il dia kata kerja, dan yadribu mengandung dhamir namanya ntar yang menjadi fa'ilnya. Yang menjadi fa'ilnya, sehingga kalau misalkan di i'rab yang menjadi khabar adalah ntar jumlah ataupun fi'il dengan fa'ilnya menjadi khabar untuk mubtada, untuk Muhammadun. Kembali ke sini, pembahasan kita sekarang.
yang mubtada kemudian plus khabar, makanya beliau ngasih kurung itu fi'il. Itu bisa dipahami bahwa yang menjadi khabarnya adalah antar jumlah ataupun fi'il dan fa'il. Jadi ada saatnya kadang-kadang yang menjadi khabar adalah gabungan fi'il dan fa'il. Seperti yang tadi, seperti misalkan Muhammadun qama abuhu. Jadi qama fi'il, abuhu yang menjadi fa'ilnya, nanti gabungan antara qama dengan abuhu, digabungan itu menjadi khabar untuk Muhammadun mubtada. Nah, gabungan. Jadi kembali ke sini, yang pertama mubtada, kemudian plus khabar. Yang menjadi khabar adalah fi'il. Tapi yang pada dasarnya yang menjadi khabar entar gabungan fi'il dengan fa'ilnya. Dan plus ada dhamir yang menjadi maf'ul bih. Dhamir yang menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih ini yang menjadi korbannya lah. Objek. Jadi objek. Lalu selesai ada dhamir baru fa'ilnya. Contoh langsung ke bawah. At-talibun nasyitu yuhibbuhul mudarrisu. Santri ataupun mahasiswa yang rajin, ini yang menjadi kabarnya di mana antar? Di yuhibbu mudarrisu. Kuningin, Mbak Yai, dikuningin yang ibunya. Jadi kalau misalkan kita pengen ngejelasin, jadi at-talibu menjadi mubtada, an-nasyitu jadi sifatnya, yuhibbu fi'il itu yuhibbu fi'il mudhari'. Yang namanya fi'il membutuhkan fa'il, yang menjadi fa'ilnya antar al-mudarrisu jadi fa'il, kemudian gabungan antara fi'il yuhibbu dengan fa'ilnya yaitu mudarrisu menjadi khabar untuk at-talibu. Itu caranya. Jadi at-talibu mau santri ya mahasiswa yang rajin, dicintai. Nah, kalau kita belajar di pondok pun terjemahannya gini, dicintai akannya oleh mudarris. Nah, biar kelihatan gitu yang menjadi fa'ilnya. Kalau ustaz terjemahannya nggak berkata. Jadi mahasiswa yang rajin dicintai guru lah. Tapi yang dasarnya itu yang menjadi yang mudarrisu adalah fa'il untuk yuhibbu. Yang hunya menjadi objek yang dicintai. Jadi kalau kita terjemahin perkata mahasiswa yang rajin yuhibbuhu dicintai akannya al-mudarrisu oleh guru. Jadi yang menjadi fa'ilnya menjadi kabarnya adalah gabungan antara yuhibbu dengan fa'ilnya yaitu al-mudarrisu. Kemudian contoh yang kedua, al-lughatul arabiyyatu yadrusuha katsirun minal muslimin. Jadi al-lughatu yang menjadi lughah bahasa Arab dipelajari akannya. Jadi ha yang menjadi maf'ul bih yang kita bahas tadi. Ha ini isim dhamir namanya, ataupun hu yuhibbuhu itu isim dhamir yang dia menjadi maf'ul bih. Kemudian katsirun fa'il dari yudarrisu, fa'il dari yadrusu. Jadi kalau kita terjemahkan berkata bahasa Arab mempelajari akannya oleh kebanyakan dari muslimin. Maksudnya kebanyakan muslimun. Jadi katsirun menjadi fa'il dari yadrusu. Entar jumlah gabungan fi'il yadrusu dengan katsirun fa'ilnya menjadi khabar untuk mubtada yaitu al-lughatu. Mungkin yang kedepannya sama semua. As-salatu fa'ibadatun farada ini juga farada fi'ilnya, Allahu fa'il, as-salatu mubtada, kemudian gabungan farada dan fa'ilnya yaitu Allah menjadi khabar untuk mubtada as-salatu. Mungkin ada pertanyaan atau ada masukan, fadhal Ustaz dan saudara semuanya. Baik, mungkin bisa ganti saya men-share screen mungkin. Perlu kalau coret-coretan biar gak repot. Iya betul. Oke, dan share screen ya. Tulis bahasa Arab ya Ustaz Unggul. Siap. Oke,
Eh, atau kita langsung sini aja nih, kita nunggu di apa namanya yang di bawah yang belum ada terjemahannya. Iya, benar. Itu kita bisa. Itu tuh lumayan. Jadi yang pertama itu apa? Bisa dinaikkan lagi, Ustaz? Pelan-pelan Ustaz. Insya Allah, Ah, kita juga. kalau bisa di print nih, print. Ya, yang teman-teman belum print, kecuali kalau yang laptopnya usah nunggu lah, itu mah print di situ, coret-coret. Ini nih tuh. Oi. Siapnya bahasa Arab. Tiap makalah antum-antum semua juga saya print. Luar biasa, Bu Rahma. Orang wanita, yang mahasiswa teladan ini. Tinggal nyuruh. lanjut Ustaz. Lanjut aja ya. Kita mulai aja yang bawah itu al-jama'atu. Mungkin di barisnya kalau bisa ditandain aja itu sedikit-sedikit. Al-jama'atu al-islamiyah al-banghaliyatu hiya ihdal quwa. Itu al-quwa itu jama'. Buah. Iya. Salafi. Al-jama'atu Al-jama'atu al-banghaliyatu hiya ihda al-quwa al-thalathi. Allati tattabi'ul jama'. Itu apa ya? Al-um ya? Apa sih al-um ibu? Iya itu. Ini nama juga kayaknya ya, Jamaah Islamiyah Al-Um nih. Ataupun tatba' itu bisa itu. Allati tatba' itu al-um ya? Iya. Oh, nah Jamaah Islamiyah kali ya benar. Nama itu. Allati tatba' al-jama'atal islamiyata al-um. Nama ya? Al-ummah ya? Oh, gitu. Wa hadhihi al-jama'atul akhiratu. Enggak, sebentar Ustaz. Ini yang tatabiu jadi apa dia? Tatabiu atau tatabi'? Tatba', yang bagusnya tatba' aja. Ya, sigotnya apa sigotnya? Tapi ayat sebabnya. Jadi tabi ayat sebabnya karena mana jadi tatba'. Oh, tatba'. Ya, tatba'. Enggak, sigotnya sego apa? Mohon maaf. Oh, itu fi'il mudhari'. Berarti allati tatabi'u kan? Tatba' aja Ustaz, tatba' aja. Lebih bagus tatba'. Allati tatba' jama'atul islamiyata al-umm. Kemudian wa hadhil jama'atu al-akhiratu. Nah, ini yang contoh yang pembahasan kita. As-sasaha asy-syaikhu Abul A'la al-Maududi Ini terjemahannya gini nih. fi matn. Terjemah. Dan jam ini jam'ah yang terakhir ini kan hadhinya ini dibalik aja. Dan Iya. jam'ah yang terakhir ini yang itu yang tadi ulang al-jama'atu yang mana? yang bawahnya yang lanjutan yang sebelum Di awal. At-tatba'ul jama'ata itu jama'ata. Jama'ata Islamiyata al-umm. Kemudian wa hadhihi al-jama'atu al-akhiratu assasaha asy-syaikhu Abul A'la al-Maududi. Nah, ini pembahasannya ini. Jadi hadhihi kalau kita terjemahkan dan jamaah yang terakhir ini. Jadi ininya walaupun pada dasarnya hadhihi itu yang bermakna Jamaah. yang terakhir ini Ini as-sasaha
dibangun asas-asas Ya, itu ya. Yang dibangun oleh ya gitu ya. dibangun oleh Syekh Syekh Ali Al-Mududi. Jadi itu kalau di i'rab hadhihi jama'ah itu tentang mubtada, yang menjadi khabarnya itulah jumlah as-sasafiin dengan fa'ilnya yaitu asy-syaikhu. Jadi fa'il dari as-sasa. Tadi setelah asas-taha Syaikhu. Asy-syaikhu Abul A'la Al-Maududi. Nah, kemudian fi matla'il arba'inat. Matla' itu permulaan ya. Di permulaan tahun 40-an. Ini arba'inat tuh dia bentuknya gimana sih? Jamak muannas. Iya, jamak dari arba'in itu. Arba'inat artinya di tahun 40-an. Mungkin 1940-an gitu. Kemudian wahia Al-Jama'atul Islamiyatul Banghaliyatu la takhtalif fi nahjiha wa siyasatiha an fikril maududi. Jadi jamaah Islami Al-Banghaliyah tidak berseberangan dengan ya gitu ya. Nah, tidak berbeda dari segi manhajnya, politiknya ya. Politiknya tidak berbeda jauh dari pemikiran Maududi. Lakinnaha tabdu aktsar, lakinnaha tabdu aktsara jadi maf'ulnya. Tabdu aktsara nasyatan an ghairiha. Tetapi dia nampaknya lebih semangat maksudnya ya. Aktsar itu lebih banyak, nasyatan semangat. Jadi tabdu, tapi jamaah ini nampaknya lebih semangat dari jamaah yang lain. Sawaun fil Hindi au Pakistan. Apakah itu di India ataupun di Pakistan. Fahiyya zatu hudurin ijtima'iyyin siyasiyyin wadihin wafiqin. Kemudian wa aktaru tanziman min ghairiha. Ya, aksaru tanziman lebih teratur ya, lebih tersistem dari yang lain. Termanage. Kemudian watal abu qiyadatul jama'ati. Watal abu qiyadatul jama'ati al-mutamati fi al-profesor Ulam A'zam Ustadzil Ulum Al-Asiyasiyah. Ini Ustadzi ini baris. Ustadzil Ulum Asiyasiyah dauran haman fil nuhudi. Ini dauran jadi maf'ul bih dari tal'abu bermain. Haman fil nuhudi fi mustawal jama'atil lati tataqaddam bi khuta. Itu bi khuta jama' khutwah. Tataqaddam bi khuta sabitatin kama yaral katsiru minal muraqibin. Ulang dari awal, Ustaz, biar ngecek kebenarannya. Pelan-pelan. Ya, oke, insyaallah. Al-Jama'atul Islamiyatul Banghaliyatu hiya Ya ihdal qawi.
التي تتبع الجماعة الإسلامية وهذه الجماعة الأخيرة أسسها الشيخ pertama أسسها الشيخ أبو الأعلى المودودي في مطلع الأربعينات وهي الجماعة الإسلامية البنغالية لا تختلف في نهجها وسياستها عن فكر المولودي لكنها تبدو أكثر نشاطا عن غيرها سواء في الهند أو باكستان فهي ذات حضور اجتماعي سياسي واضح وثيق وأكثر تنظيما من غيرها وتلعب قيادة الجماعة المتمثلة في البروفيسور غلام أعظم أستاذ العلوم السياسية دورا هاما في النهوض بمستوى الجماعة التي تتقدم بخطى ثابتة كما يرى الكثير من المراقبين لكنها تبدو أكثر نشاطا عن غيرها سواء أو باكستان وهي ذات حضور اجتماعي Watal'abu itu artinya bermain ya. Jadi qiyadah itu pemimpin ya. Dan pemimpin jamaah jadi pemimpin yang al-mutamatsilah ini yang terlihat dari di profesor sebagai yang apa ya. Al-mutamatsilah itu diartikan apa lebih bagus kalau bahasa sekarang? Jadi pemimpinnya bermain peran yang sangat penting. Daurani artinya ya peran. Jadi bermain qiyadah jamaah. Jadi pemimpin mereka yang pemimpin itulah Ghulam A'zam. Itu beliau memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan. Gimana, dilanjutkan atau gimana? Afwan Ustaz, boleh diulang artinya per kalimat? Yang mana? Ada kan putus-putus suaranya. Putus-putus ya. Boleh diulang artinya per kalimat Ustaz? Jamaah Islamiyah Bangkalia dia itu adalah ihdal quwa, salah satu kekuatan, tiga kekuatan yang tiga yang mengikuti Jamaah Islamiyah saya kurang tahu juga itu itu siapa. Kemudian wahadhil jamaatul akhirah, dan jamaah yang terakhir ini dibangun oleh Syekh Abul A'la al-Maududi di Matla' di permulaan 40-an, tahun 40-an. Kemudian wahiyal jamaatul islamiyah, dan jamaah islamiyah itu la takhtalif, tidak berbeda dari segi dalam manhajnya ataupun manhajnya dan politiknya tidak berbeda dari pemikiran Maududi. Lakin tabdu cuman nampaknya aksara nasyatan, lebih banyak ataupun lebih semangat an khairiha dari yang lain. Apakah sawaon, apakah itu di India ataupun di Pakistan. Jamaah itu yang memiliki, datu itu memiliki. Ya jamaah itu dia dhamir, maksudnya jamaah yang tadi. Dan jamaah itu juga yang memiliki hudurin ini jamaah. Hudurin memiliki pengikut, kayaknya maknanya pengikut yang memiliki pengaruh ijtimai, pengikut yang populer di masyarakat. Kemudian siasi, yaitu memiliki pengikut yang ijtimai sekaligus yang orang politikus.
Kemudian wadih, pengikutnya jelas, wa wasik, bisa dipercaya. Kemudian jamaah itu juga waksaru tanziman, lebih teratur, lebih tersistem dari yang lain. Kemudian watal abu, dan memainkan. Jadi pemimpin jamaah tadi yang terlihat di profesor di Mutamasilah ini apa ya diartikan, lupa, nggak tahu juga siapa bahasa Indo yang lebih bagus. Jadi pemimpin yang mereka itu memainkan peran yang sangat penting daurang. Ya mutama pada waktu itu watal abu qiyadatul jamaah, dan memainkan oleh pemimpin jamaah itu yang pimpinan mereka terlihat di profesor Ulam A'fam. Beliau itu adalah ustadz ilmu, ustadz guru ilmu politik. Jadi memainkan peran yang sangat penting dalam kemajuan di mustawa tingkatan, di tingkatan jamaah yang allati tataqaddam, yang maju dengan langkah yang bagus, langkah yang tetap sabitah. Kama yaral katsir minal muraqibin, seperti yang diperhatikan oleh muraqibin, oleh kebanyakan dari muraqibin. Muraqibin ini orang apa namanya? Yang memperhatikan politik. Mungkin itu kalau dari kalimatnya. Kalau ntar kalau disusun bahasa yang bagus, ya bisa disusun pribadi masing-masing lah. Syukran Ustaz. Udah jam 9 ini. Kemana nih ketua kita? Sarunggul kemana udah? Kopinya Ustaz Tunggul, kopi Ustaz Zinun. Oh, kopinya. Putus jaringan. Bentar. Itu anak masalah jawab gak bisa cuy. Gak nge-share. Lanjut gak apa-apa, senomor lagi gak apa-apa, atau sampai habis sekalian. Oh, midnight, nggak ngelihat nih, mata udah sayup-sayup. Kita lanjut atau gimana? Jadi saya bantu untuk, kalau kebanyakan lanjut silakan. kalau gue lanjut aja sih. Nanti juga saya resum juga. Saya kasih Kita baca baris saja semua dulu. Ntar kalau ke aja. Minimal kita barisnya, rekatnya baca semua gimana? Setuju Ustaz. Sarunggul ini hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Innal manhajal ilmiyah alladhi salakahu Abu Ali Ibnul Haytham Ustaz fi buhuthi. Afwan Ustaz, Mas Aji tolong disakalin dong. Mas Aji sakalin. Ya. Innal manhajal ilmiyah alladhi salakahu Abu Ali Ibnul Haythami fi buhuthihi wa kushufatihi fi ad-dawi wal basariyati ya'udduhu ulama'ul gharbi min mubtakaratil asril hadithi, min mubtakarati al-asril hadithi, lakinna haqiqatal amri
lakinna haqiqatal amri anna sahibal manhaji huwa Ibnul Haythami. Li'annahu bana manhajahul ilmiyya ala istikhrajil qanuni min mufradatil waqa'i'i. Wa hadha ma yusamma al-ana bil istiqra'i wal qiyasi wal istinbati. Kemudian falladhi makkana ibna itu maf'ul bih. Ibna al-Haythami min ittiba'il manhajil faridi huwa kaunuhu riyadiyan wa filosoфan. Faryadiyatu sa'adathu ala tahlili abhathihi wa barhanatihi. Wa ammal falsafatu fasa'adathu ala ta'ammuqi fil umuri. Wa husnit tabwibi. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'anul Karimu Kitabullahil Azizi alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Wa huwa al-ayatu al-mu'jizatu ad-dalatu ala qudratillahi wa quwwatihi. Wal bayanu sarihu al-muqtani'u biwujudi khaliqin badi'in lil kauni. Biwujudi khaliqin badi'in lil kauni. Wa huwa al-kitabul ladzi la tanqadi ajaibuhu wa la tantahi gharaibuhu wa la tantahi gharaibuhu. Assalamualaikum Ustaz. Afadat aqwalu ghairil muslimina fi kitabillah. Wa kaifa kana atharuhu al-'azimu 'alaihim bima fihi min al-bayani wal fasahati wal i'jazi. Mungkin kalau harakatnya sakalnya seperti itu lebih kurang. Ya, nanti kita bantu juga harakatin saya kirim dalam PDF ya atau lewat Word nanti di grup ya. Oke. Nah, untuk malam ini kita cukupkan dulu ya, Mas Unggul ya. Jam 9. Boleh. Kalau ada yang, ya sekali lagi anak juga minta maaf kalau ada yang kurang, mungkin ya sama-sama belajar lah. Apa Ustaz? Kita belajar bersama ini. Iya, belajar bersama, Ustaz. Boleh lah. Santai Ustaz, santai aja. Soalnya anak juga ngerasa nggak enak, sering. Oh, udah apa-apa, santai aja. Kita belajar bareng aja.
Kita mah jadi makmum, gimana imam dulu dah. Oh. Ya, ya. Ayolah, jangan ini, jangan biasa. Teman-teman perlu Jangan mikir Ustaz. Santai aja Ustaz. Santai aja. Goblok-goblok tapi terus aja. minimal tambah banyak kenalan. Nah, itulah. Sebenarnya anak pribadi kemarin udah sempat ngomongin guru anak, enak mau berhenti kuliah atau enggak? Kata beliau jangan lanjutin. Ya kayak awalnya udah mau berhenti, udah malas, nggak kuat. Udah mundur. Kenapa Ustaz? Dapat kenapa Ustaz? Saya kewalahan di makalah. Ntar dibantu sama Ustaz Dinun. Sebelumnya nggak pernah. Iya, karena Itu ya. belum terbiasa memang yang dari Timur Tengah biasa seperti itu kan. Ya Allah, Allah. Ustaz Jinun udah menyerah bahasa Arab segitu bagus, gimana saya nyebrang samudra Ustaz. Orang MIPA nyebrang ke ini tafsir. Semangat. Apa? Iya, background pesantren bahasa Arab keren ya kan. Insyaallah. Bareng-bareng lah. Sama saya juga benar ada perasaan itu. Aduh, saya bukan ya. Aduh, pengen ini saya tuh pengen malas ini ya, waktunya agak terkuras. Tapi ya udah. Bismillah. Tapi nyebrang. rumahnya di mana ya? Siapa? Mbak Rahmah. Dekat di mana? Celincing, Paling dekat. di Celincing ke Banten, di Kalibaru kalau saya. Oh, saya di Sukapura. Iya, tinggal lurus doang kita mah, tinggal nyebrang itu tuh jalan raya Celincing. Ntar insyaallah kapan-kapan lah. Iya, Ustaz. Jadi Cuma kalau mudah-mudahan kita- nyamperin ke tempat Ustaz Zinun. Iya, kalau ada waktu kita ngumpul yuk gitu kan. Insyaallah nyari tempat yang kira-kira lebih dekat ke semua aja, Ustaz Bos. Habis PTS ya? Kalau di Ya, Lebak Bulus, PTS. ini ngopinya di Lebak Bulus. Wah, saya di Jakarta Kalau Utara. Lebak Bulus di utara, kalau Lebak Bulus ke Jawa, Ustaz. Ya, itu. Ada di mana aja kan? Cilengsi. Pagi di Bekasi tuh. Oke, Cilengsi oke. Cuma dari sana nah. Jauh juga. Aduh. Sampai ini nih 1,5 jam macet hujan kemarin. Mungkin kalau di Jakarta Pusat bisa kayaknya kita ngumpul sekali Jakarta Pusat nyari tempat kira-kira siapa yang dekat situ. Itu pas ke pusat. Atau di Cawang lah, yang timur yang dekat, yang kira-kira di tengah-tengah. Iya, bagus sih gitu emang. Ya boleh. Diatur aja Mas Sambut. Siap. Nah, di grup kita ngobrol-ngobrol lagi. Harus saling nyemangati nih, kalau bisa kelas ini semua kelar tepat waktu tesisnya. Amin. Mbak Ajeng, semuanya kelar, saling backup aja kalau ini. Karena aku pun ngerasa apa ya, karena nyebrang samudra ini, bukan nyebrang laut lagi saya. Ya minim bermodalkan tekad gitu kan, ya udahlah, bismillah aja, jalanin aja. Tapi insyaallah kalau makalah saya pribadi Mbak Rahma ya kopi paste doang. Mau ngopi. Nah, kita kan memang orang Indonesia memang doainnya kopi paste. Nggak apa-apa. Tinggal kopi hitam sama gudeg nyanding. Nah, bisa tambah-nambah aja. Karena untuk makalah sementara seperti itu dulu lah. Gitu. Nggak usah pasti harus perfect. Cuma memang urutan kemarin saya di urusan Unggul bilang, jadi sebelum kita buat makalah kemarin Ustaz Unggul bilang tuh minimal jurnal 10 jurnal kita baca baru kita buat ininya, nah baru gitu. Jadi nggak apa bahasa yang dari makalah yang lain atau jurnal yang lain nggak terlalu copy paste ya. Saya juga sih dari awal juga udah copy, tapi saya sih minimal ya istilahnya bahasa ya nggak apa-apa, banyak footnote juga daripada kita nggak banyak ini gitu ya. Betul, lebih baik seperti itu.
itu waktu ngebahas tentang Syiah aku sampai ke perpustakaan nasional loh, ngambil semua buku kitab. Ngapain juga di rumah banyak. Iya, jurnal juga banyak, maksudnya kan jurnal juga banyak. Jadi karena gini, kalau ibu-ibu itu kan memang kalau di rumah itu nggak bakal fokus, pasti banyak yang ngerjain gitu, Iya, banyak yang ngerjain. cuma Jadi kan- aku harus ke yang membawa suasana belajar. Nah di perpustakaan nasional tuh tanya Mbak Aceng tuh, sampai janjian ke sana ya gitu kan. Ya Allah. Cari Maksudnya bukunya. perbandingannya kan 80 loh. Jurnal kan 80 ya. Buku itu cuma 20. Betul. Kenapa jurnal? Karena jurnal habis. Misalnya saya ini ya, karena jurnal adalah sudah diteliti gitu maksudnya itu. Iya, ya matchingin kalimat-kalimat aja. Kadang-kadang kan jurnal juga kalimatnya suka ya namanya jurnal gitu kan. Ya. Kalau buku kan sudah ada editan percetakan dan lain sebagainya, sudah melalui proses. Sebenarnya kalau menjadi buku itu berarti kan sudah melalui beberapa proses. Kalau saya berpikirnya seperti itu. Maklum saya anak akhir tahun 80-an, jadi berpikirnya still buku dan buku. Iya memang ya seperti itu, tapi saya ya guru saya yang S3 di WIN nggak seperti berpikir beda lagi. Kita nggak usah mesti harus misalnya ke buku ini kalau yang dari WIN gitu seperti itu. Apalagi kalau buku misalnya kan tahunnya kan dibatas ya. Jadi kalau lihat kita tuh referensinya misalnya di buku yang PTIQ itu kita dibatas karena memang PTIQ itu maksudnya sudah madhab WIN itu, sekarang tuh sudah madhab WIN ininya gitu. WIN kedua tuh PTIQ itu sekarang itu dari segi ujian tuh udah mulai hari ini tuh seperti itu. Ya Allah, kita berharap dulu semua Ya, bareng-bareng lah itu yang jelas gitu. Itu nih Mas Tunggu yang literasinya udah luar biasa gitu kan. Yang ini kemarin saya sudah itu luar biasa nih ketua kita, cocok ya, maksudnya kita milihkan ketua tuh cocok gitu. Benar. Betul. Saya menangnya cuma gara-gara nganggur. Jadi saya bisa baca buku gara-gara nganggur. Tunggu, untung anak gadisku masih belia, kalau enggak udah tak jodohin sama kamu. Siap. Aduh. Nanti kalau ada kesulitan jurnal atau apa bisa kita sharing di grup atau bisa cari ke beberapa teman yang mampu. Nah gitu aja kita bantu kok pasti. Insya Allah ya Rob. Ya betul. Berarti kemarin Kalau ada materi Terus pamit. karena materi Syiah itu aja yang sangat-sangat berat. Terus saya juga buka jurnal gitu sampai Mbak Ajeng juga buka jurnal, saya juga buka jurnal sampai kita menemukan ini di sini, menemukan ini. Saya bilang kita berdua sampai tarik napas, gila ini Syiah banyak banget sebenarnya kalau. Jadi Ya, nanti memang kalau itu misalkan gimana bersama. elaborasi kita bisa telepon satu sama lain gitu kan. Ngobrol kita nanti batasannya caranya atau gimana gitu kan. Iya betul. Sip lah, bagus lah. Mbak Sonia Ya, nanti kita semangat Mbak resume ya. Sonia. Yang ini kita resume, nanti saya share di grup dari harapannya dari arti-artinya juga. Udah saya tuh Mbak Rahmat tuh. Mas Zinon bisa ditutup kayaknya. Semoga dari semuanya. Semoga kita dulu semua pada waktu insya Allah. Amin. Amin. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Sehat semua ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, semuanya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai Ustaz? Ada sama antum belum? Anjir, oke, siap.